Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali dengan warahmatullahi kami podcast Bumi Pala. Kali ini kita membahas masalah-masalah yang begitu penting di penghujung Ramadan, yaitu mengenai zakat fitrah, ibadah spiritual dan sosial. Bersama kami di studio telah hadir Dr. Tengku Muhsin MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beliau adalah anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Selatan dan juga dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaton. Ini kalau bincang-bincang tentang puasa yang sangat banyak, Ramadan, ada Lailatul Qadar, ada zakat fitrah, dan banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dilakukan dengan Allah. Kelebihan 10 akhir ya. Betul. Barangkali kita mulai dari sejarahnya dulu. Bagaimana sejarah zakat fitrah itu, atau kemudian pengertian zakat, terus juga apa bedanya dengan zakat fitrah. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung yang kami muliakan Bapak Kadis lingkungan. Maka sebelum kita melihat ke definisi ataupun ta'arif dari fitrah itu sendiri, terlebih dahulu kita melihat latar belakang ataupun sumber hukum dari fitrah itu, kenapa ada terjadi perbedaan di antara pelaku ataupun yang mengeluarkan zakat itu sendiri di kalangan kita umat. Makanya yang penting kita di sini hanyalah ada pijakan, ada landasan hukum. Maka di sini kita lihat bahwa di dalam agama Islam ini mempunyai ada empat periode. Periode pertama itu periode kenabian. Periode kenabian itu sumber hukumnya hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Itu periode kenabian, sumber hukumnya hanyalah pada Al-Quran dan Sunnah. Dan periode yang kedua ada periode para sahabat. Periode para sahabat ini sumber hukumnya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Setelah itu ijtihad para sahabat. Ijtihad para sahabat inilah melahirkan salah satu hukum fiqh gitu. Ya, hukum para sahabat ini langsung memperjelas lebih detail dari Al-Quran dan dari bahasa Rasulullah SAW. Gitu. Maka dari periode sahabat itu lahirnya fikih, itulah lahir periode tabi'in. Ya, periode tabi'in di sini itulah melahirkan suatu hukum. Baru ada periode mazhab. Jadi yang menjadi pada para sahabat, pada periode tabi'in itu tidak ada perbedaan. Semuanya itu hampir sama di dalam memaknai hukum ataupun memperlakukan, mengupdate hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Maka periode para sahabat ini, periode pada masa mazhab inilah terjadi perbedaan. Di sini sumber hukumnya itu sama Al-Quran dan hadis, dan juga di sini adalah lahir dari pra mazhab ini lahir kawaid usul fiqh, lahir kawaid hadis, lahir kawaid fikih. Ya, undang-undang fikih, undang-undang usul fiqh, undang-undang hadis. Jadi di sini
Kenapa terjadi di sini periode sahabat ini terjadi perbedaan? Makanya diibaratkan dengan mazhab. Perbedaan lantaran di sini para mujtahid mengambil dalil yang sama, tetapi di dalam memanai satu kata ataupun satu kalimat dari sumber ataukah hadis ataukah Al-Quran di situ dengan mafhum mukhalafah. Ya, ada juga mafhum muwafaqah di situ. Inilah akhirnya nanti dengan lahirnya ada usul fikih, ada qawaid fikih gitu. Makanya disinilah lahirlah nanti di dalam kita beranjak ke masalah fitrah, ya masalah fitrah di sini nanti terjadi perbedaan di dalam mengeluarkan fitrahnya, ya gitu. Lanjutnya di sini karena tujuan kita pembahasan pada siang ini hanyalah berpatokan kepada fitrah sebagai ibadah spiritual dan sosial, berarti kita sudah mengenal tadi landasan fitrah itu dari mana. Itu karena fitrah itu ada dua, ada fitrah mal, harta, ada fitrah jiwa. Fitrah jiwa ini yang kita bahas hari ini, ya fitrah jiwa. Karena terkait dengan ibadah puasa, ya oke. Setelah itu kita melihat kembali di dalam fitrah jiwa ini terjadi perbedaan pendapat. Hanya satu pendapat yang berbeda. Nanti kita lihat ke depannya, ya. Cuma kita memahami di sini bahwa kenapa lahirnya itu fitrah. Namanya fitrah. Iya. Ya. Kenapa ada namanya fitrah itu? Jelas itu bahasanya ada kalam Allah ataupun bahasa Allah, bahasa Nabi. Memang mutlak bahasanya itu fitrah gitu. Ya, suci, ya. Ada nanti kita lihat dalam makna yang lain. Jadi setelah kita melihat ini, ada di dalam Islam kita itu, di dalam Islam justru mempunyai nilai kekokohan, 5 nilai yang kokoh, 5 pondasi. Ya, termasuklah yaitu ta'addud zakah, menunaikan, melakukan, mengeluarkan, memberikan zakat tadi. Ini bahagian daripada rukun Islam. Ini di sini terjadi pertanyaan besar dari kalangan kita. Seketika seseorang tidak mengeluarkan zakat, apakah puasanya itu diterima atau tidak? Ada yang berbicara menyampaikan kalau kita tidak mengeluarkan fitrah berarti puasa kita tidak diterima. Ada yang mengatakan begitu. Kenapa? Ya dengan dasar dia berpegang situ. Tapi di dalam yang pendapat yang kita lihat di situ bukan maknanya ya kok di situ putus, tetapi di situ adalah kurang kesempurnaan. Begini, ya. Jadi barangkali biar nanti lebih jelas, itu sebetulnya pemahaman tentang zakat. Zakat itu ada zakat harta, maksudnya ada zakat jiwa, zakat fitrah. Nah, konsep zakat itu sebetulnya kan mensucikan harta, kalau zakat imam. Sementara kalau di zakat fitrah, itu yang disebutkan tadi, ini harus jelas. Apakah memang seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, ya, sampai dengan selesai, tetapi kemudian dia tidak membayar zakat, apakah kemudian semua amalan ibadah dia diterima oleh Allah atau tidak? Karena kita pernah dengar kan, kalau seseorang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi dia tidak mengeluarkan zakat fitrah yang 2,5 kilo, 2,8 kilogram, 2,8 boleh, 2,7 boleh, 3 pun boleh. Ya. Lebih bagus 3 aja. Ya pasti ya. Ya pasti gitu. Nah katanya kalau kita tidak membayar zakat itu amalan kita akan tidak diterima. Nah ini yang perlu penjelasan. Itulah bahasa, istilahnya keindahan bahasa
bahasa Arab. Istilahnya di situ ya bukan tidak diterima, tidak sempurna, tidak sempurna. Bukan gantung. Kalau bahasa orang kita ulangin handre, upuma handre, ya. Tapi itu maknanya tidak sempurna, tidak sempurna. Karena kan ibadah puasa dengan zakat itu ada keterkaitan. Ya, pembersihan setelah kita beribadah itu, ya kita mengeluarkan zakat fitrah itu hanyalah sebagai pembersih jiwa kita. Ya, kita lanjut nanti di sini kita yang kita lihat di sini bukanlah konteksnya itu sewaktu dikatakan tidak nyampe kepada Allah, kan gitu bahasa, ya, tidak tersambung ibadah kita itu LPG kita pada Allah, puasa kita itu. Ya, namun itu tidak, maknanya diterima. Jadi kalau istilahnya kalau ada nilainya amin ataupun A+ begitu ya, ataupun B gitu. Yang namun ada kesempurnaannya. Ya. Karena kenapa berbicara itu kesempurnaan? Karena keterkaitan dua dimensi ibadah tadi. Ya, gitu. Oke. Makanya di sini kita sangat mengetahui bahwa zakat ini yang sebenarnya menurut Syekh Wahidi di dalam dasar zakat itu berarti tertambah ataupun tumbuh, ya, yang ada di dalam diri kita itu hanyalah itu hak orang lain, bukan hak kita. Mana sosialnya? Ya, makna sosialnya nanti. Jadi ini dengan makna zakat yang didefinisikan oleh para ahli fikih, ya, ahli fikih. Ya. Ya, oke, nanti coba kita lihat ke lanjutnya nanti di sini. Sedangkan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa zakat fitrah itu mengandung makna kesuburan. Makna subur di sini bukan gemu, tapi maknanya adalah sesuatu yang tidak ada penyakit. Ya, makna subur kan tidak ada dengan penyakit. Ini saya ngomong dengan diskusi dengan pakar kehutanan kan, pakar tumbuhan. Itu kan, nggak ada penyakit. Tumbuhan itu nggak ada penyakit, berarti dia subur bahasanya. Maka dalam itulah bahasanya di sini suci. Seketika sesuatu yang subur berarti terkandung di situ ada zat yang suci. Gitu. Fitrah kan suci, tidak terganggu. Seperti kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, tidak ternoda dengan virus, gitu. Tidak ada diagnosa yang kita dapat di situ ada penyakitnya, begitu. Nah, setelah itu zakat ini diwajibkan kepada kita. Nanti kita lihat kapan diwajibkan dan kapan dibolehkan. Maka dalam melakukan zakat fitrah ini dia ada waktu diwajibkan, ada waktu dibolehkan. Kalau sekarang ini sudah bisa menyalurkan zakat. Kalau kita lihat dari hal ini kan ini boleh. 23. Sebenarnya kalau diwajibkan kapan? Diwajibkan itu Lebih utama. Nah, seperti gini, kapan waktu wajib itu? Nanti kita lihatnya ke depan. Ya, ini kita lihat perbedaan dulu antara mendefinisikan makna zakat itu sendiri. Gitu Pak Mas. Nah itu kita lihat lagi definisi zakat fitrah ini secara menurut Imam Mazhab. Secara definisi terminologis ataupun istilah zakat oleh para ulama mazhab itu menurut Hanafi mereka mendefinisikan bahwa zakat itu menjadikan sebahagian harta tertentu untuk orang yang tertentu. Imam Hanifah mendefinisikan zakat fitrah itu, Imam Hanafi mendefinisikan zakat fitrah itu adalah sesuatu, menjadikan sesuatu yang tertentu untuk orang tertentu. Berarti maknanya kita kan ini bahasa yang singkat. Bahasa yang singkat. Sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikan zakat fitrah itu adalah sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Waktu kita bicara
Imam Syafi'i mengatakan keluarkan zakat itu secara khusus. Imam Hanafi, zakat itu adalah sesuatu yang telah ditentukan untuk orang yang telah tertentu. Bahasanya cuma bahasa yang berbeda, tapi maqasidnya itu sama. Maqasidnya sama secara hak. Setelah itu, mazhab Hambali, zakat merupakan yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, ya, yaitu kelompok yang disyariatkan dalam Al-Quran. Jadi bahasanya bahasa khusus, khas, ataupun di situ istilahnya umum, khusus, liwajib. Ya, istilah itu kita lihat definisi di sini tidak ada yang menjadi perbedaan di dalam mendefinisikan makna daripada zakat tadi, cuma bahasanya yang berbeda. Nah, sedangkan kita lihat dari pandangan ulama lainnya menjelaskan bahwa Imam Asy-Syaukani, zakat merupakan bahagian daripada nisab. Itu menurut daripada Imam Asy-Syaukani. Itu dia yang mendapat itu siapa? Orang fakir. Nanti sama yang kita bicarakan, itu sama semuanya. Sedangkan Imam Nawawi, zakat adalah jumlah harta yang tertentu orang yang berhak. Ya, di situ itu yang disampaikan. Setelah itu kita lihat Imam Al-Mawardi, zakat merupakan pengambilan tertentu dari harta yang tertentu. Hampir sama dengan Hambali tadi, hampir sama. Ini definisi dulu. Menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu, sama kan? Sama. Cuma di mana terjadi perbedaan? Makanya seketika nanti kita lihat ke depan, dalam melakukan pelaku zakat inilah, yang diwajibkan zakat inilah yang terjadi perbedaan nanti. Ya, lain nggak ada definisi pada para ulama mazhab itu hampir sama kita lihat. Ya, kita boleh lihat di dalam dasar hukum daripada zakat fitrah ini. Kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 1-3. Nanti kita pahami di situ bagaimana Allah menganjurkan untuk mengeluarkan zakat itu, zakat fitrah tersebut. Di situ. Karena di situ adalah berbicara di dalam surah At-Taubah ayat 1-3 di situ tentang jiwa. Karena manfaat daripada fitrah itu adalah menjadi ketentraman jiwa kita. Buat mereka di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan bahwa ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan dan mendoalah untuk mereka. Intinya di dalam ayat ini adalah ketentraman jiwa. Maka dikatakanlah ada yang memaknakan bahwa itu zakat fitrah, zakat jiwa. Sesuai dengan landasan hukum. Karena itu, itu di dalam hadis yang lain, dalam sumber hukum yang lain ada juga dijelaskan bahwa, sedangkan di dalam hal ini pada ayat yang lain surat Al-Had 41 Allah mengatakan orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka menghindari salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat nanti di situ. Ada di dalam surat Al-Had ayat 41 Allah menjelaskan juga tentang masalah daripada hukum zakat fitrah tadi. Berbicara dengan ketentraman jiwa. Allah menyuruh kepada kita mendirikan salat, menunaikan zakat, ya kan? Menunaikan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jadi apa di sini sebenarnya zakat? Justru setelah kita salat, Allah mengatakan sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Hari ini yang menjadi permasalahan yang timbul pertanyaan dalam diri kita, orang melakukan salat, orang melakukan menunaikan zakat, tetapi hari ini perbuatan yang terkombinasi dengan syariat itu, yang melawan syariat itu, ya luar biasa, luar biasa.
Contoh kita lihat di lapangan itu banyak. Kenapa? Pertanyaannya berarti di sini tidak ada belum ada kesempurnaan di dalam melaksanakan salat, belum ada kesempurnaan di dalam melakukan zakat gitu, zakat. Karena jelas itu dosis. Sewaktu Allah mengatakan bahwa salat dan zakat itu merupakan suatu dosis mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi hari ini kita banyak melakukan salat, banyak memberikan sedekah dan banyak yang lain-lain. Tapi hari ini masih tercipta perbuatan itu, gitu. Mungkin ini yang banyak dibahas tadi, zakat fitrah dalam makna spiritual. Ya. Tapi barangkali kita coba untuk makna zakat fitrah dan makna sosialnya, karena kan menarik ini. Jadi biasanya zakat fitrah itu di penghujung Ramadan. Kemudian kalau di kampung saya justru dibaginya pas jelang mulai subuh, habis sholat subuh dibagi sampai dengan jelang sholat Id itu selesai semua. Jadi makna sosial menurut kami bahwa diasumsikan ada keluarga yang berhak menerima itu dengan kondisinya yang di bawah, ekonomi di bawah, mereka juga dapat menikmati, dapat merayakan Idul Fitri hari raya ini. Jadi mungkin kita akan coba gali ini lebih dalam seperti apa pembahagiannya, sistem pembahagian makna sosial di sini. Mungkin sebenarnya sudah saya persiapkan ini dengan itu ke selanjutnya. Tapi sebelum itu di sini pembahagian zakat itu kan ada senipnya nanti, ada senipnya itu. Setelah itu yang menjadi masalahnya kapan dibagi oleh si amil tadi ya. Sebenarnya ini menarik. Amil itu ya yang memang kita berbicara secara hukum. Amil itu yang menunjuk amil siapa? Itu adalah imam sih. Kalau imam sih dia nggak bisa jadi amil. Bisa jadi amil. Setelah kita kembali dengan pertanyaan tadi yang kita diskusikan, dibaginya kapan? Sewaktu sebagusnya itu dilakukan adalah pada misalnya besok Lebaran, ya misalnya 29 hari ini, ya bagusnya. Karena mungkin ya perlu, karena kan ini kita berbicara nilai sosial ya, kita berbicara nilai sosial. Karena kalau besok kita bagi kapan mereka keperluannya misalnya keperluan mereka membeli daging, beli baju dan lain-lainnya, kebutuhan ya. Kalau memang secara kita bicara sosial itulah tadi ya. Tapi sedikit dulu Pak Mas, kita melihat dulu siapakah yang memang, kita kan baru melihat dari sumber hukum. Kita melihat sumber hukum. Wajib zakatul fitrah itu yang diwajibkan fitrah halal bagi kita itu kapan? Watajibu zakatul fitrah bisalasati asya. Diwajibkan fitrah itu dengan cara 3 kepada kita selaku pertama orang Islam. Yang kedua adalah bi ghurubis syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadhan. Jadi maknanya yang keduanya adalah kapan wajib fitrah itu? Pada terbenamnya matahari, bi ghurub syamsi, terbenamnya matahari, malam Syawal. Malam Syawal itu sudah diwajibkan pada maknanya min akhiri yaumi syahri Ramadhan, daripada akhir Ramadan itu secara fikih gitu, itu diwajibkan ya. Yang itu yang kedua. Setelah itu pada siapa juga yang diwajibkan itu wahujud fatal,
ada lebih makanannya. Makanannya itu ada lebih. Misalnya gini, ada orang yang sangat rendah ekonominya sangat rendah. Kalau dia beri zakat, mengeluarkan zakat untuk enggak ada yang dimakan untuk besok, berarti sama dia tidak ada wajib untuk mengeluarkan zakat, ya kan? Nanti jangan mentang-mentang kita sebagai aparatur desa, kamu nggak kasih zakat tadi. Dia aja makan aja nggak ada, apa yang harus diberi ceritanya yang dikeluarkan. Makanya di sini wajib zakat itu bila ada yang lebih daripada makanan dia tadi, quote dia itu, ya, baru dia dikeluarkan. Misalnya kebutuhan dia dalam satu hari makan bekok itu berapa? Ini yang bermasalah sosial di sini. Ya, jangan nanti memaksa. Dah, baru dia keluar berapa dia mampu. Dah, itu tiga permasalahan tadi. Setelah itu baru nanti di situ ayumi wayaski an nafsihi wa'amat. Baru nanti dikeluarkan zakat itu setelah dia ada lebih. Pembicaraan kita tadi di sini adalah kan ada 3 baru diwajibkan. Makanya saya katakan dari awal, ada dia boleh, waktu boleh, ada waktu wajib. Wajib mengeluarkan zakat. Contohnya gini, saya meninggal, kebetulan saya meninggal itu belum terbenam matahari, berarti saya tidak wajib zakat terhadap saya. Ataupun lahirnya seorang anak bayi, tadi dah dalam bulan puasa, dah menjelang dia mendapat dengan bulan Syawal, berarti dia wajib zakat. Itu zakat itu ininya jadi masalah di lapangan ini banyak kali. Kebanyakan zakat si bayi itu kepada mak bidan, ke bubuk bidan. Ya kan? Di kampung Pak Mas mana diarahkan zakat fitrah mak bidan? Ya, pertanyaannya benar nggak secara snip daripada Al-Qur'an? Makanya kita bicara tadi, dia itu adalah hak fakir miskin, ya kan? Itu tapi saya ingin ini ada fatwa MUI nomor 13 tahun 2014 kalau saya tidak salah, ya. Nanti diluruskan sama itu tentang zakat fitrah dan ketentuannya kalau tidak salah. Ini sebagaimana telah dijelaskan tadi tentang zakat fitrah itu sudah ada penjelasan sebelumnya. Tapi kenapa ini ditegaskan kembali lewat keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh? Itu barangkali ada perbedaan pandangan di masyarakat. Karena kalau antar mazhab itu, mazhab kita agak berbeda. Ada yang memang apa yang kita makan itu zakat fitrah. Ada yang boleh dikonversi. Jadi kadang-kadang kalau kita di kota itu kan karena jauh, mereka boleh dikonversi dalam bentuk uang sesuai dengan jumlah berasnya dan sebagainya. Ini bagaimana pandangan? Ya, kalau kita lihat dari kita tidak bisa dalam hukum ini menurut kita berbicara menurut ya pakar tokoh-tokoh fikih, mazhab, itu kan di dalam secara MUI ataupun undang-undang MPU kan dibolehkan dengan mereka mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang, menghargai harga makanan pokok. Tapi itu dalam konteks mazhab, dalam konteks bicara mazhab. Jadi kalau kita hanya satu yang berbeda di dalam konteks mazhab, hanya satu aja, lainnya sama, tidak ada khilafiyah. Hanya satu yang berbeda di dalam konteks itu. Tapi andai kata kalau kita lihat di sini, makanya saya bilang tadi di dalam konteks dasar dari mana menjadi bisa mengeluarkan itu. Padahal jelas-jelas di situ kita lihat adalah makanan pokok, ya makanan pokok. Makanya di kombinasi tadi terjadi di situ ada istilahnya ijtihad orang ini, mengkiaskan uang itu dengan harga makanan pokok. Tapi kan lebih bagus, kenapa harus begitu? Kalau kita beli beras saja, ya. Baik, saya kira ini karena waktu juga kita sudah lebih kurang setengah jam ya. Oh. Enggak, sedikit lagi. Ini perlu saya sampaikan saja. Ya.
dalam konteks ini ya, ini yang sebenarnya sudah saya mas. Takaran zakat ini dan sudah jelas kita. Takaran zakat itu terserah pada kita, yang penting jangan kurang, lebih boleh 2,7 ataupun 3 kilo saja, nggak ada masalah. Ya, nah, itu ini yang banyak permasalahan di lapangan kita lihat. Tentang niat zakat fitrah. Ini mohon maaf ini biar lebih sedikit, ini penting ini. Kadang-kadang kita niat dengan lafaz niat itulah ini lafaz niatnya, yang nanti kan hanyalah perbedaan itu di dalam melakukan ya. Niat misalnya niat fitrah itu bagaimana, niat kita bagaimana, niat untuk anak bagaimana, niat untuk istri bagaimana, niat untuk keluarga yang lain bagaimana, itu punya niat. Makanya innama amalu binniyat, supaya jangan sia-sia fitrah kita. Dan selanjutnya itu yang sering terjadi di lapangan. Kita kadang-kadang ada anak di Banda Aceh, kita mengeluarkan zakat fitrah anak itu tanpa memberitahu pada dia, meminta izin pada dia. Kita yang mengeluarkan di sini, tapi yang meniatkan dia di sana. Gitu. Jangan sia-sia nanti zakat fitrah kita itu arahnya kemana? Minta izin dulu, karena dia kadang-kadang dia itu karena dia sudah dewasa. Ada yang menjawab lagi. Kalau masih bayi itu lain, ya orang rumah pun kita harus minta izin juga, ya. Karena ini berkaitan dengan jiwa pribadi. Saya tidak ini lagi masalah mustahil dan lain-lainnya. Itu perlu yang kita bahas tadi tentang di sini antara sosial tadi gimana terjadinya. Ini kan mana sosial tadi. Ibadah spiritual jelas itu berbicara jiwa, itu sedangkan makna yang menjadi sosial di sini di mana? Ini Pak Mas, ini karena memang waktu sangat singkat sebenarnya. Ya, tapi yang makna sosial di sini inilah tadi yang telah kita sampaikan tadi, kepedulian kita tadi terhadap orang yang membutuhkan, ya, yang terhadap orang yang membutuhkan. Makanya di sini ada beberapa sinip-sinipnya sendiri, kelompok-kelompoknya sendiri. Inilah perlu ada keadilan. kelompok yang penerima zakat. Ada dia di sini ada sinipnya 8. Ya, yang menjadi masalah gini kan. Kadang-kadang ada mualaf, ada fisabilillah, ada ibnu sabil. Tapi yang difokus di situ siapa? Adalah fakir miskin. Kalau mualaf, misalnya ada amil itu langsung menunjukkan ini untuk mualaf, nggak boleh. Kalau mereka tidak ada melaporkan ataupun hadir. Mualaf itu kapan kita beri untuk mualaf? Seketika lagi kita memperaid, membagi itu, baru ada mereka kita kasih untuk mereka. Kalau nggak ada, ya berarti nggak ada. Jangan sampai hilang nanti. Ya gitu. Setelah itu yang menjadi permasalahan besar, amil di sini bagaimana yang sebenarnya? Ya, amil di sini. Ini banyak keliruan di dalam diri kita, bahwa amil itu yang menjemput fitrah, dia membagi fitrah mengantar ke rumah orang. Bukan membagi kupon yang mustahil itu dia datang ke masjid mengambil. Dia harus mengantar. Amil itu menjemput, mengantar. Itu sebenarnya. Yang bukan kupon, bukan langsung itu amil. Ya, ini banyak keliruan yang terjadi di lapangan kita. Dan itu tidak ada misalnya di situ ada hak imam syi, ada hak khatib, enggak ada. Itu hak amil. Hak amil. Ya. Misalnya boleh itu dikasih nanti di atas fakir. Atas nama fakir. Atas nama fakir. Baik, itu saya kira ini memang sangat luar biasa. Harusnya ini panjang, waktunya ini panjang sampai sejam 2 jam kita membahas tentang zakat ini. Tapi poin-poin yang kita dapatkan apa makna zakat fitrah secara spiritual, secara sosial kita sudah dapatkan. Barangkali hari ini itu saja, mungkin pada kesempatan lain nanti akan kita tambah. Insyaallah. Terima kasih kepada Ibu Dr. Muhsin MA yang telah meluangkan waktu beliau berbagi bersama dengan kita di podcast Bumi Pala. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Sama-sama. Demikian pertemuan kita hari ini dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.